baiklah anak-anak, Ibu akan mengabsen ya. Ada yang bingung nggak ini? Kenapa kelasnya digabung? Ini kelas berapa? Ini? Ada yang tahu kenapa kelasnya digabung? Ya, karena guru yang di kelas 5 itu nggak bisa hadir ya, karena gurunya sakit. Jadi Ibu disuruh melanjutkan dan Ibu harus menggabung kelas saja. Yang kelas 5 siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Siapa? Pandi. Kenapa nggak hadir? Nggak tahu. Oh ya, semoga bisa hadir ya. Untuk kelas 6 siapa yang nggak hadir? Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kemarin kelas 5 terakhir belajar sampai apa? Kelas 5. Agama. Tema berapa? Kelas 6? Tema berapa? Tentang apa itu? Oh ya, baiklah. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran Ibu pada pagi hari ini ya. Untuk kelas 5, yaitu Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa alam. Dan nantinya kalian dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam. Terus kalian tanya jawab tentang dampak peristiwa alam dan menjelaskan dampak dari peristiwa alam tersebut. Dan yang terakhir, siswa membaca buku tentang bencana alam dan siswa dapat memberikan 2 saran cara mencegah banjir. Itulah tujuan pembelajaran untuk kelas 5 ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kelas 6 ya. Nah, siswa setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang bencana alam, siswa dapat menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya bencana alam. Dan siswa melakukan tanya jawab tentang peristiwa alam. Dan siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi. Setelah membaca buku tentang peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Nah, yang keempat, barulah siswa melakukan diskusi tentang dampak peristiwa alam tersebut. Dan siswa dapat menjelaskan upaya penanggulangan dampak negatif peristiwa alam. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, ada nggak anak-anak pernah melihat peristiwa alam? Pernah? Contohnya apa peristiwa alam itu? Hah? Nah ya, terus? Terus yang kelas 5? Apa? Petir? Nah ya, nah ada yang tahu nggak mengapa peristiwa alam tersebut bisa terjadi? Ya, pintar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa alam pada kelas 5. Nih, di sini ada peristiwa alam, yaitu, oh Ibu punya gambar nih. Manusia, dan sekarang ada peristiwa alam yang merugikan manusia. Itu contohnya banjir dan kekeringan, tsunami, letusan gunung berapi. Nah, di sini Ibu ada contoh yang peristiwa yang merugikan manusia ya. Ini Ibu kasih contoh. Ada yang tahu ini peristiwa apa? Ya, kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan di sini, kebakaran hutan adalah fenomena kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia ya. Kebakaran hutan dapat terjadi dengan sendirinya oleh pembakaran hutan untuk lahan pertanian ya, atau karena
ulah manusia. Penyebab alami kebakaran hutan misalnya akibat gesekan dahan pohon yang mengering pada musim kemarau. Akan tetapi kebakaran di Indonesia pada umumnya disebabkan ya. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan peristiwa alam yang merugikan manusia dan yang tidak merugikan manusia. Dan sekarang ada peristiwa alam yang merugikan manusia. Itu contohnya banjir dan kekeringan, tsunami, letusan gunung berapi. Nah, di sini Ibu ada contoh yang peristiwa yang merugikan manusia ya. Ini Ibu kasih contoh. Ada yang tahu ini peristiwa apa? Ya, kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan di sini, kebakaran hutan adalah fenomena kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia ya. Kebakaran hutan dapat terjadi dengan sendirinya atau karena ulah manusia. Penyebab alami kebakaran hutan misalnya akibat gesekan dahan pohon yang mengering pada musim kemarau. Akan tetapi kebakaran di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh pembakaran hutan untuk lahan pertanian ya. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan peristiwa alam yang merugikan manusia dan yang tidak merugikan manusia. Ada peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga, itu contohnya angin topan di Australia pada tahun 1975, gempa bumi dan tsunami di Asia Tenggara, banjir di Malaysia. Tugas kelompok ya. Di sini ada gambar peristiwa alam. Nanti kalian deskripsikan itu peristiwa alam apa, penyebabnya apa, dan dampak bagi manusia ya. Nah, silakan kalian kerjakan bareng-bareng sama temennya ya. Nah, tadi kan Ibu masih tugas kelompok kan untuk kelas 5. Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Nah, sekarang Ibu minta satu kelompok maju ke depan untuk menjelaskan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa yang Ibu suruh. Coba kelompok Alfat maju. Bacakan hasil diskusinya. Kelompok Alfat gambar apa tadi? Banjir ya. Banjir. Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan dikatakan tinggi jika hujan terus secara terus-menerus dan besarnya lebih dari 50 mm per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak terdapat cukup tempat untuk mengalir. Sudah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Alfa. Bagus ya hasilnya ya. Terus nah, itulah tadi ya hasil diskusi dari kelompok kelas 5. Nah, sekarang kelas 6. Sudah belum? Sudah. Nah, sekarang Ibu minta satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya di depan ya. Coba kelompok Dinda. Kelompok Dinda tadi dapat gambar apa? Oh, tanah longsor ya. Coba dijelaskan sama teman-temannya. Tanah longsor adalah anjloknya massa tanah dan bantuan menuruni lereng bukit atau gunung. Tanah longsor biasanya terjadi ketika air hujan meresap ke lahan di puncak bukit atau gunung. Aliran air kemudian menyusup ke rekahan-rekahan batuan. Akhirnya aliran itu bertemu dengan material yang licin seperti serpihan batu atau lembu. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok Dinda, yaitu apa tadi? Tanah longsor. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Dinda. Nah, itulah tadi ya contoh-contoh peristiwa alam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ada yang belum jelas, anak-anak? Ada yang belum mengerti tentang peristiwa alam itu? Ada
Akibatnya apa? Dampaknya apa? Penyebabnya apa? Ada yang belum mengerti? Siapa yang belum mengerti? Coba tanya dulu sama ibu. Sudah mengerti semua? Alhamdulillah ya. Nah, jadi contoh peristiwa alam tadi apa? Tanah banyak. Hah? Gempa bumi. Ya, gempa bumi, terus banjir, terus ya, gunung meletus, kebakaran. Sekarang anak-anak, ibu kan sudah memberikan materi. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas individu untuk setiap anak ya. Ini ibu berikan untuk yang kelas 5 dulu. PN yang di rumah ya. Tugasnya yaitu carilah informasi di surat kabar, majalah atau televisi mengenai peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dalam jangka waktu 2 bulan terakhir ya. Berarti bulan Oktober, November ya bisa, atau Desember ini. Nah, selanjutnya buatlah suatu tulisan atau clipping mengenai peristiwa alam tersebut. Jelas ya? Besok dikumpul ya itu ya. Nah, yang untuk kelas 6 tugasnya carilah informasi di surat kabar, majalah atau televisi mengenai peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di negara-negara lain. Nah, selanjutnya buatlah suatu tulisan atau clipping mengenai peristiwa alam tersebut. Nah, sebaiknya kamu juga menyertakan foto atau gambar akibat peristiwa alam itu. Nah, kayak yang ibu berikan tadi ya, gambarnya ya. Nah, jelas tugasnya apa? Jangan lupa dikerjakan besok dikumpul ya. Oke. Ibu akan menyimpulkan dari materi yang sudah ibu ajarkan pada pagi hari ini, yaitu beberapa peristiwa alam yang dapat kita cegah, misalnya banjir dan tanah longsor. Nah, usaha kita untuk dapat melakukan mencegah banjir tersebut, misalnya melakukan reboisasi atau penghijauan, khususnya di lereng bukit. Nah, yang kedua, membuat sengkedan atau teras di lahan miring agar tanah tidak longsor diterjang hujan. Nah, yang ketiga ini mungkin anak-anak sering melakukan ya, membuang sampah di sungai, selokan, atau saliran air lainnya, karena itu dapat menghambat aliran air dan menyebabkan pendangkalan sungai. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, mulai sekarang jangan membuang sampah sembarangan. Nah, baiklah anak-anak, materi kita cukupkan sampai di sini. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.